Pemirsa, pemerintah telah menetapkan tarif ojek online, namun penetapan tarif tersebut menuai pro kontra antara pengemudi ojek online dan pengguna jasa. Ya, lalu bagaimanakah solusi yang tepat dan saling menguntungkan? Kami telah terhubung langsung dengan Ruth Maria Tiara bersama pengamat transportasi. Silakan rekan Tiara. Ya, terima kasih rekan Reva dan juga Vandana di studio. Dan pemirsa, ini terkait tentang pro dan kontra bagi kenaikan tarif ojol. Ini sudah bersama saya Pak Joko Setiowarno selaku pengamat transportasi. Pak, ini terkait tentang pro dan kontra dari kenaikan tarif ojol atau penyesuaian tarif ojol itu seperti apa? Ya, ini kan sudah ada SK Menteri Perhubungan yang mengatur biaya jasa operasi untuk ojek online, ya. Karena sebelumnya sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 2019 ya, mengenai pelindungan pengguna sepeda motor bagi keselamatan pengguna sepeda motor, ya. Nah, tarif ini memang menjadi hal penting lah bagi teman-teman driver, karena memang selama ini kan mereka mengalami penurunan. Karena kalau makin menurun ini juga nanti berdampak pada keselamatan, artinya bagi drivernya juga bagi konsumen penggunanya, sehingga pemerintah mencoba melakukan diskresi. Karena sebenarnya kan dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan tidak masuk dalam kategori angkutan umum, tapi dengan ada diskresi itu bisa melakukan aturan yang bisa memberikan pelindungan dalam hal keselamatan gitu ya, yang lebih utama. Kemudian biaya jasa operasi, suspend yang diatur ya, kemudian kemitraan, pola kemitraan. Pak, kalau untuk prosesnya sendiri dari para driver dan juga mulai yang para penentu keputusan sendiri, itu berapa lama sih Pak prosesnya? Sebenarnya ini kira-kira mulai Januari mungkin ada sekitar 2 bulan lah ya, termasuk uji publik. Dan itu kan melibatkan teman-teman dari komunitas pelat driver, kemudian ada juga dari Yayasan Lembaga Konsumen juga ikut, kemudian ada beberapa teman dari akademisi juga. Dalam pembahasan juga melibatkan kementerian dan lembaga lain seperti KPPU, kemudian Kementerian Kominfo, Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Ekonomi juga ikut serta. Untuk kendalanya sendiri Pak, sebelum akhirnya diputuskan begitu adanya penyesuaian tarif, apa aja sih Pak? Ya, ini yang sensitif kan masalah tarif biaya jasa itu yang agak alot sebenarnya di awal. Ya, tapi kemarin kan sudah diputuskan bersama ya, ada SK Menteri, tapi itu pun nanti ada evaluasinya. Seandainya berjalan 2-3 bulan bisa dievaluasi kembali. Apa yang menyiasati akhirnya pemerintah mengetok palu dan menyesuaikan tarif dengan tarif bawah 2.000 ya Pak, begitu, dengan tarif batas atasnya 2.500 ya, per kilometer begitu? Ya, per kilometer, tapi itu kan sudah melalui diskusi bersama lah antara perwakilan dari driver, kemudian aplikator dan pemerintah sendiri, ya. Karena memang kalau melihat secara hitung-hitungan mungkin lebih tinggi ya, namun kita melihat konsumen nanti tidak menggunakan, kasihan teman-teman driver juga tidak ada yang menggunakan itu kan, tapi kalau terendah juga kasihan tidak mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan yang penghasilan yang harusnya dinikmati setiap bulan gitu kan. Artinya minimal secara total ya harus di atas UMK ya. Nah, itu yang, tapi tentunya kalau menghitung seperti katakanlah 3 tahun yang lalu memang agak berat ya. Ini mungkin kita juga menghimbau kepada aplikator juga untuk mungkin memberikan sebagian keuntungannya lah untuk berbagi pada driver ini. Gitu. Pak, kalau dari warganya sendiri begitu, bagaimana kemudian nantinya menyiasati kalau warganya ini berkeberatan nih Pak, karena banyak kontranya ini datang dari warga yang mungkin agak keberatan kalau jaraknya akan lebih panjang dan itu otomatis akan membuat biaya lebih nambah begitu Pak. Ya, sebenarnya kan ojek ini sebenarnya lebih tepatnya angkutan lingkungan sebenarnya, bukan untuk jarak jauh. Kalau jarak jauh tentunya kan ada pilihan lainnya ya, untuk penumpang ya, untuk orang. Tapi kan sepeda motor juga boleh untuk ngangkut barang, itu boleh sudah diatur juga. Sehingga ini pilihan bagi masyarakat lah.
ketika dia menggunakan jarak sedang, jarak pendek, jarak jauh, pilihan moda mana yang mau dia lakukan, ya. Tapi keberadaan ini memang tidak bisa ditolak, apalagi mungkin di luar kota Jakarta itu kan, di mana angkutan umumnya makin menurun, ya memang kebutuhan masyarakat. Nah, oleh sebab itu ya pemerintah harus tetap mengejar target untuk penataan angkutan umum, tidak hanya Jakarta, di luar Jakarta juga bersama. Artinya masyarakat yang murah nanti jika angkutan umumnya bagus. Apapun ojek tidak bisa murah karena dia ngangkutnya cuma satu orang. Mesti akan lebih mahal daripada menggunakan angkutan umum. Baik. Pak Joko, ini bisa dikaitkan tidak dengan baru-baru ini kan juga pemerintah baru meresmikan MRT dan juga beberapa transportasi umum lainnya. Apakah dengan adanya penyamaan tarif ini bisa dibilang bahwa pemerintah khususnya DKI Jakarta ini memberikan ruang untuk masyarakat memberikan alternatif pilihan angkutan yang lain begitu, terutamanya untuk menghindari kemacetan dan sebagainya? Ya, artinya ada pilihan bagi masyarakat ya. Sementara ketersediaan angkutan umumnya belum bisa menjamah seluruh kawasan perumahan umpamanya. Dengan adanya ojek ini bisa turut membantu, ya, salah satunya pilihan. Tapi tentunya nanti tetap masyarakat pemerintah tuh memulakan penetrasi angkutan umum sehingga kawasan-kawasan pemukiman seluruhnya bisa terlayani dengan baik. Sehingga nanti ojek mungkin dia lakukan lingkungan atau dia beroperasi pada jam tertentu aja ketika angkutan umumnya tidak beroperasi. Baik, terakhir Pak, untuk masyarakat sendiri yang masih kontra, apa yang harus dilakukan, himbauannya begitu? Ya, masyarakat juga tentunya yang biasa menggunakan sepeda motor ini bisa memahami lah. Kalau terlalu murah juga kasihan mereka ya, karena juga nanti dampaknya pada pengguna juga. Artinya ada kenaikan ini saya pikir tidak seberapa besar lah, masih bisa terjangkau oleh penggunanya, tapi yang penting keselamatan lebih diutamakan bagi driver maupun konsumen penggunanya. Baik Pak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami dan pemirsa. Demikian laporan yang bisa saya laporkan. Kembali ke Anda Reva dan juga Vandana di studio. Ya, terima kasih rekan Tiara atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.